Di kaki Gunung Salak yang megah, terdapat desa Sukamaju yang damai. Hamparan sawah hijau terbentang luas, rumah-rumah panggung kayu berjajar rapi. Senyum ramah selalu menghiasi wajah penduduknya. Namun, di balik kedamaian itu tersembunyi Leweung Karet, hutan karet yang luas dan lebat. Hutan itu gelap, sunyi, dan menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Penduduk desa percaya bahwa Red bukan hutan biasa. Di sana, dunia manusia dan dunia gaib saling berdampingan. Suara burung gagak dianggap sebagai pertanda buruk. Kabut tebal di sore hari dipercaya sebagai napas makhluk halus. Mitos dan legenda berkelindan menyelimuti Leweung Karet dengan aura mistis yang kuat. Tak ada yang berani memasuki hutan itu setelah matahari terbenam. Terlalu banyak cerita mengerikan yang beredar. Leweung Karet adalah tempat terlarang, wilayah kekuasaan makhluk gaib yang tak boleh diganggu. Keangkeran Leweung Karet bukan tanpa alasan. Konon, pada masa penjajahan Belanda, hutan itu menjadi medan pertempuran sengit. Para pejuang kemerdekaan gugur di sana, darah mereka membasahi tanah. Jiwa-jiwa mereka yang tak tenang bergentayangan, terjebak di antara dunia manusia dan alam baka. Tak hanya itu, jauh sebelum masa penjajahan, hutan itu diyakini sebagai tempat ritual mistis. Para penganut ilmu hitam dan penyembah roh jahat menjadikan Leweung Karet sebagai pusat ritual mereka. Energi negatif terakumulasi selama berabad-abad, meninggalkan jejak kelam yang sulit dihilangkan. Di antara rerimbunan pohon karet, terdapat sebuah sumur tua yang dikenal dengan nama Sumur Keramat. Konon, air sumur itu dapat mengabulkan permintaan. Namun, pengabulan itu harus dibayar mahal. Di tengah suasana mistis yang menyelimuti Leweung Karet, hiduplah Adi, seorang pemuda berjiwa petualang. Berbeda dengan teman-temannya, Adi tak mudah percaya pada cerita hantu atau tak hayul kuno. Baginya, semua cerita tentang Leweung Karet hanyalah bualan untuk menakut-nakuti anak kecil. Adi gemar membaca buku-buku sains dan mempercayai logika. Baginya, setiap fenomena pasti ada penjelasan ilmiahnya. Ia yakin, keangkeran Leweung Karet hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa takut manusia itu sendiri. Suatu hari, Adi mendengar cerita tentang sekelompok pendaki yang tersesat di Leweung Karet. Mereka mengaku melihat sosok tinggi besar bermata merah menyala. Anehnya, para pendaki itu ditemukan di puncak pohon, seolah-olah diangkat oleh kekuatan gaib. Alih-alih merasa takut, rasa penasaran Adi justru semakin besar. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah cerita-cerita itu benar atau hanya isapan jempol belaka. Adi bertekad untuk menjelajahi Leweung Karet, mengungkap kebenaran di balik selimut misteri yang menyelimuti hutan itu. Keputusan Adi menuai tentangan keras dari warga desa, terutama orang tuanya. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Angin dingin berembus menggetarkan dedaunan. Suasana mencekam menyelimuti desa Sukamaju. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang memecah kesunyian. Di tengah keheningan malam, Adi menyiapkan ranselnya. Ia memasukkan senter, pisau lipat, air minum, dan beberapa potong roti. Adi mengenakan jaket tebal dan celana panjang untuk melindungi diri dari serangga dan hawa dingin. Tepat pukul 12 malam, Adi menyelinap keluar rumah. Ia tak memberitahu siapapun tentang rencananya. Adi takut dicegah oleh orang tuanya atau warga desa. Dengan langkah tegas, ia menuju Leweung Karet. Semakin dekat dengan hutan, suasana semakin mencekam. Suara serangga malam terdengar semakin nyaring. Bau embab dan aroma tanah basah menusuk hidung. Cahaya senter Adi menari-nari di antara pepohonan karet yang menjulang tinggi. Dahan-dahannya yang hitam melangi sinar bulan. Udara terasa berat dan lembab, syarat dengan aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Langkah kaki Adi memasuki hutan semakin dalam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Desisan serangga, kicauan burung malam, dan derit ranting yang patah. Sesekali, terdengar suara auman binatang buas yang membuat bulu kuduk Adi merinding. Entah sudah berapa lama Adi berjalan. Ia merasa seperti berada di dalam labirin yang tak berujung. Pepohonan karet seolah-olah bergerak, mengikuti setiap langkahnya.
Bayangan-bayangan hitam menari-nari di sekitarnya, diperlihatkan oleh cahaya senter yang temaram. Semakin jauh Adi melangkah, semakin kuat pula aura mistis yang menyelimuti dirinya. Hembusan angin terasa dingin menusuk tulang, membawa serta aroma anyir yang memuakkan. Suara-suara aneh semakin nyata, berbisik lirih di antara rerimbunan dedaunan. Adi mencoba menenangkan dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah sugesti. Namun, hatinya tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah di hutan itu. Sesuatu yang gelap dan mengerikan. Tiba-tiba, Adi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Sebuah bayangan hitam besar terlihat mengintip dari balik pohon karet. Matanya berkilau merah menyala dalam kegelapan. Adi membeku di tempat. Kakinya terasa kaku, tak mampu digerakkan. Napas Adi memburu. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Ketakutan telah melumpuhkan seluruh tubuhnya. Sosok itu terus mendekat. Aura kegelapan semakin menebal. Bau busuk menyengat hidung Adi, membuatnya mual. Ia ingin muntah, namun tak mampu. Ia terperangkap dalam mimpi buruk yang menjadi nyata. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, lenyap begitu saja dalam kegelapan. Namun, ketakutan Adi tak kunjung surut. Ia tahu sosok itu masih berada di sekitarnya, mengintainya dari balik pepohonan. Adi berlari tanpa arah. Ia tak peduli lagi kemana kakinya melangkah. Di tengah keputusasaannya, Adi melihat setitik cahaya di kejauhan. Cahaya kecil yang berkelap-kelip di antara pepohonan. Secercah harapan muncul di hatinya yang hancur. Dengan sisa-sisa tenaganya, Adi berlari menuju cahaya itu. Semakin dekat, semakin jelas cahaya itu berasal dari api unggun. Adi bisa mendengar suara orang-orang berbicara. Ia tak peduli siapa mereka. Yang ia tahu, ia harus mencapai tempat itu. Lihat seperti oasis di tengah gurun pasir. Adi tersandung akar pohon dan terjatuh. Tubuhnya sudah tak berdaya. Ia mencoba untuk bangkit, namun tak mampu. Lututnya lemas, tenaganya habis terkuras. Tiba-tiba, Adi melihat bayangan orang-orang berlari ke arahnya. Wajah-wajah penuh kecemasan terlihat jelas di bawah cahaya api unggun. Ketika Adi membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di atas dipan bambu. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Bau obat-obatan menyengat hidungnya. Di sampingnya, duduk seorang wanita paruh baya berwajah khawatir. "Adi, kamu sudah sadar, nak?" tanya wanita itu dengan lembut. Wajahnya dipenuhi keprihatinan. Adi mencoba untuk berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. Wanita itu segera memberinya segelas air putih. "Pelan-pelan, nak. Jangan dipaksakan," ucap wanita itu. "Kamu sudah 3 hari tak sadarkan diri. Kami menemukanmu pingsan di tepi hutan." Break perlahan-lahan, ingatan Adi kembali. Ia teringat petualangannya di Lewong Karet. Sosok mengerikan itu, ketakutan yang mencekik, dan cahaya api unggun yang menyelamatkannya. Berita tentang Adi yang ditemukan pingsan di tepi Lewong Karet dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Pak Lurah untuk menjenguk Adi. Mereka penasaran ingin mendengar cerita Adi tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Namun, Adi tak banyak berbicara. Ia masih syok dengan pengalaman mengerikan yang ia alami. Ia hanya menceritakan sedikit tentang sosok mengerikan yang ia lihat. Selebihnya, ia lebih banyak diam. Meskipun begitu, cerita Adi sudah cukup membuat warga desa merinding ketakutan. Sekali lagi, kisah itu membuktikan bahwa Lewong Karet memang angker. Hutan itu bukanlah tempat untuk dikunjungi, apalagi di malam hari. Adi akhirnya pulih dan kembali ke rumah. Namun, kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam dalam dirinya. Kisah Adi menjadi pelajaran berharga bagi warga desa Sukamaju. Mereka semakin yakin bahwa Lewong Karet bukanlah tempat untuk ditaklukkan. Hutan itu adalah bagian dari sejarah dan identitas mereka, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Warga desa terus menghormati Lewong Karet, menjaganya dari orang-orang yang berniat jahat dan merusak.
Mereka percaya keseimbangan alam dan keharmonisan hidup harus terus dijaga. Keangkeran Loweong Karet menjadi pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya rasa syukur. Kisah Adi juga mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa manusia tidak selamanya bisa menjelaskan segalanya dengan logika. Ada hal-hal yang berada di luar nalar manusia, yang hanya bisa dipahami dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka.